Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi tentunya bersama saya Yudi Reven di acaranya Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Kali ini Yudi Reven ada di kantor Dinas KUK Provinsi Jawa Barat, Koperasi Usaha Kecil ya. Dan telah hadir bersama kita semua yang kita banggakan, yang kita cintai. Tentunya ini dia Kadis KUK Provinsi Jawa Barat, Bapak Kusmana Hartaji. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Semangat, wah, selalu mantap. sehat. Luar biasa sekali tentunya. Telah hadir juga bersama kita salah satu peserta dari OPOP, One Pesantren One Product ya, ada Kang Yasir. Halo Kang Yasir, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Sehat ya? baik. Semangat terus Kang. Alhamdulillah. Sudah hadir di podcast Juara, hatur nuhun pisan. Dan Pak Kadis, kita ngobrol-ngobrol nih. Apa kabarnya OPOP, One Pesantren One Product kali ini? Seperti kita tahu bahwa untuk membangun atau mewujudkan Jabar Juara lahir dan batin ya. Oke, batinnya juga selain lahirnya, batinnya juga terus bersama-sama dikolaborasikan tentunya untuk dibangun bersama-sama agar Jawa Barat juara gitu kan. Salah satunya adalah dengan Pesantren Juara, di mana salah satu program di Pesantren Juara ini adalah One Pesantren One Product gitu. Nah, kalau boleh tahu Pak, sedikit mungkin mengulas dari beberapa tahun yang lalu OPOP itu seperti apa sih Pak? Di latar belakangi dengan janji Pak Gubernur sama Pak Wagub terkait dengan melihat kondisi pesantren yang selama kemarin sebelum program ini muncul kan, pesantren itu hanya mengandalkan sumber dananya dari hibah, bansos, infak, dan juga pembayaran dari santri atau orang tua santri. Melihat kondisi seperti itu, di sisi lain ada juga beberapa pesantren yang sudah berhasil, yang memang sudah berhasil mengembangkan pesantrennya, maju berkembang, termasuk juga bagaimana meningkatkan ekonominya. Ya, itulah maka pada saat itu di launching lah mulai program One Pesantren One Product. Ingin bagaimana pesantren di Jawa Barat yang sekitar tercatat mempunyai sertifikat pondok pesantren itu sekitar 8.245-an, tapi ada juga yang belum tersertifikat, jadi totalnya sekitar 12.000 di Jawa Barat ini. Nah, ini ditargetkan oleh Pak Gubernur selama 5 tahun sampai dengan tahun ini terakhir 2023, jadi totalnya 5.000 pondok pesantren. 5.000 pondok pesantren itu menjadi peserta program One Pesantren One Product. Oke, seperti kita tahu bahwa Jawa Barat ini adalah provinsi dengan terbanyak pesantrennya. Betul. Ya, tadi kalau kata Pak Tutus yang 30%. mempunyai nomor standar pondok pesantren ini sekitarnya 8.200. Ini penting Pak punya nomor standar pondok pesantren ini. Karena persyaratan itu ya, apalagi kita kolaborasi dengan Kementerian Agama. Jadi syarat yang utama bahwa yang mengikuti program OPOP ini pesantrennya punya nomor sertifikat pondok pesantren. Kalau sekarang NSP, kalau dulu NSPP ya. Jadi ini juga melihat bahwa itu sudah terdaftar. Jangan sampai juga ada beberapa yang hanya pengajian biasa, majelis taklim, dia mengaku sebagai pondok pesantren. Padahal kan ada kobong harusnya, ada santrinya, ada atas asatidnya, kiainya, ustadznya gitu kan. Jadi itu betul-betul kriteria pondok pesantren yang tahu kan Kementerian Agama, dibuktikan dengan legalitasnya itu. Oke, ini kurang lebih seperti kalau misalnya kita punya usaha, kita punya NIB. Betul, jadi nomor punya izin berusaha gitu ya. Kalau punya koperasi, punya badan hukum gitu. Oke. Jadi haruslah legal dengan adanya nomor standar peserta sertifikat pondok pesantren. Oke. Nah, ini Pak, kalau boleh tahu yang terakhir Yudi lihat nih di media sosial, di berita bahwa program One Pesantren One Product ini diadopsi ternyata oleh provinsi lain. Nah, kalau boleh tahu provinsi mana sih Pak? Jadi yang pertama sekali yaitu Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan. Yang sekarang sudah ada OPOP Kalsel gitu ya. Jadi yang kemarin juga kita juga di Sumatera Utara dan juga sedang dijajaki juga mungkin nanti kita akan ke Lampung dan juga ke Aceh. Kalau ke Aceh kemarin sudah kita pengen juga ada OPOP. Jadi tanggung jawab Pak Gubernur selaku kepala daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat juga ada tugas yaitu kerjasama antar daerah. Kalau keberhasilannya di sini kan orang itu kalau memang ada baik, kenapa tidak berbagi dengan yang lain gitu. Betul. Apalagi kemarin terbukti di Sumatera Utara itu sangat antusias sekali.
Pak Gubernurnya sampai menugaskan keesalannya untuk segera mengumpulkan pesantren-pesantren yang ada di Sumatera Utara untuk diberikan sosialisasi. Makanya saya kemarin pulang tertunda karena harus memberikan sosialisasi kepada hampir 300 pesantren yang ada di Sumatera Utara. Gitu. Luar biasa. Itu programnya yang terbaru tuh ya? Iya, program terbaru, gitu kolaborasi. Jadi MOU, kesepakatan bersama antara Gubernur Jawa Barat dengan Gubernur Sumatera Utara. Kita perjanjian kerjasamanya kita tindak lanjuti antara dinas dengan dinas. Tapi kan kita tidak cukup dengan itu saja. Kita melibatkan unsur kolaborasi dengan semua dinas di sana. Kalau Kalimantan Selatan malah sudah mengadakan pameran. Dia sudah men-launching waktu tahun kemarin dan dia mengadakan OPOP Fair gitu. Jadi event OPOP yang memang mengundang seluruh Jawa, apalagi Jabar sudah menjadi inovator gitu ya. Inovator, betul. Terkait dengan program One Pesantren One Product. Baik, Pak Tutus, ini sebuah kerjasama yang berdampak pastinya diawali dengan komunikasi yang baik tentunya antara Jawa Barat dan provinsi lain gitu. Nah, bagaimana ini proses kerjasama terkait replikasi OPOP ini dan bagaimana alur kerjasamanya Pak sebelum tadi penandatanganan MOU, G2G gitu ya, ditambah lagi stakeholder yang terkait. Jadi kunjungan pertama ya dari Dinas Koperasi dan UKM yang di Jawa Tengah, Jawa Timur juga, walaupun OPOP sudah ada juga di Jawa Timur sebetulnya. Tapi dia berkunjung juga ke kita, termasuk Kalimantan Selatan. Jadi diawali dengan kunjungan. Dengan mereka ingin belajar OPOP. Kita berikan paparan terkait dengan kondisi OPOP, ternyata mereka tertarik. Dan yang paling cepat mengadopsi itu Kalimantan Selatan. Kemarin Sumut itu tertarik pada saat silaturahmi Pak Gubernur. Di sana makanya ngedadak juga sebetulnya menyampaikan itu, dan akhirnya karena kita juga mengajak pesantren Jawa Barat ya yang memang menjadi role model, Nurul Iman dan Darul Tauhid juga hadir kerjasama dengan pesantren di sana. Ternyata luar biasa antusiasnya, dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Edi itu sangat tertarik, dan insya Allah dalam minggu ini sudah di launching OPOP-nya Sumatera Utara. Wah, luar biasa ternyata ya, disambut baik dan langsung gercep nih ya. Betul. Sampai ditanggapi oleh gubernur setempat gitu ya, Sumatera Utara. Dan tentunya juga ini menjadi prestasi tersendiri kalau boleh dibilang Pak bagi Jawa Barat, khususnya Dinas KUK Provinsi Jawa Barat, karena ide dan inovasi dari Jabar ternyata dapat menjadi inspirasi kemandirian pesantren di provinsi lain. Nah, bagaimana nih posisi Jawa Barat ketika program OPOP ini diadopsi oleh provinsi lain? Apakah menjadi mentor atau pembina gitu Pak? Ya, sebetulnya mereka banyak belajar dengan kita. Ya, seharusnya memang kita menjadi mentor. Tapi ini juga menjadi peluang bisnis ya bagi para pesantren sebetulnya. Jadi tambah jejaring gitu ya. Karena kan arahnya pesantren selama ini itu kan fungsinya ada 3 sebetulnya. Dia sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah, kita masuk di sisi ini gitu. Jadi pesantren itu kita tidak mengganggu fungsi awal atau peran awal sebagai lembaga pendidikan dan lembaga dakwah. Nah, kita arahnya ke sana, dan kalau sudah masuk ke sana kan insya Allah Islam itu kan harus rahmatan lil alamin, harus kaya, gimana mau zakat, mau infak kalau tidak punya kekayaan. Salah satu kekayaan ini memang diambilnya dari bidang ekonomi. Kalau pesantren itu maju berkembang melalui bisnisnya, dan juga sudah terjadi di Jawa Barat beberapa pesantren yang menjadi role model. Kalau seperti Nurul Iman saja di Bogor gitu kan, dia bisa membiayai dengan gratis 15.000 santrinya karena dia punya bisnis dan unitnya hampir sekitar 59 unit usaha yang dia miliki. Nah, jadi si santrinya itu tinggal ke sana siap masuk, siap belajar gitu kan. Nanti lahan-lahan segala macamnya dan cara pendidikannya disediakan oleh Nurul Iman. Itu makanya pada saat program kita magangkan juga di sana. Oke, ini ada perwakilan juga nih dari salah satu peserta OPOP ya. Oke, Kang Yasir, ini boleh diceritain mungkin Kang Yasir gimana pertama kali ikut OPOP gitu ya. Terus alur-alurnya boleh diceritain mungkin sama wargi Jabar. Alhamdulillah, wargi Jabar. Pertama saya itu ikut daftar OPOP ya Pak. Awalnya itu ada dosen di Uninus menawarkan program OPOP. Ternyata syarat-syarat dari program OPOP itu kami udah ada. Jadi mudah Pak. Ketika mendaftar
program OPOP. Oke. Ini gayung bersambut ya. Ketika ada persyaratannya, terus dari Kang Yasir dan teman-teman sudah ada persyaratannya sudah gitu ada. ya. Kita daftar, alhamdulillah disambut baik oge sama mimin OPOP. Oh, oke. Tapi Pak, sebelumnya itu kita kita daftar 2019. Nah, karena dulu itu ada kendala satu Pak, itu pembuatan rekening. Jadi pembuatan rekening ditunda dulu, jadi ikutnya yang 2021. Oh, oke. Tadinya 2019 sudah mau ikutan mau gitu ikutan karena terkendala dengan rekening saja. Ya. Maka disarankan diikut di 2021. Alhamdulillah berarti ya udah menjadi. Oke, kalau boleh diceritain pesantrennya Kang. Oke, di mana lokasinya, terus seperti apa? Untuk lokasi pesantren Universitas Islam Nusantara itu terletak di kampusnya. Jadi di belakang dekat gedung FKIP, Pak. Oh, oke. Ini unik banget ya, Pak. Unik, ya betul. Ada pesantren tapi di dalam kampus. Oke. Awal berdirinya gini, Pak. Nah, gimana tuh? Kan dulu itu Wisma namanya itu. Karena terbengkalai, maka kita inovasi menjadi pondok pesantren. Seperti itu, Pak. Berarti ini pondok pesantrennya baru? Baru. Kita berdiri 2019. Ya. Alhamdulillah. Namanya adalah Pondok Pesantren Mahasiswa Universitas Islam Nusantara. Jadi yang hanya boleh masantren istilahnya adalah mahasiswa ya? Mahasiswa Uninus khususnya. Jadi kita tidak menerima mahasiswa lain gitu. Untuk mondok di jadi in-house ya? In-house gitu. Sudah berapa banyak sekarang santrinya nih atau santriwatinya? Untuk santriwati alhamdulillah ada 45. Nah, terus sisanya itu santri putra. Totalnya keseluruhan untuk sekarang ada 44 Oke, luar biasa sekali tentunya. Apa yang menjadi motivasi untuk ikutan OPOP nih? Apakah teman-teman dari pesantren Uninus ini sudah punya produk duluan kah atau seperti apa? Awalnya untuk ikut peserta OPOP itu kita dulu itu kan dari seorang dosen yang menawarkan. Kebetulan kami dari pengelola pondok pesantren itu udah mempunyai produk, Pak. Oh, oke. Udah mempunyai. Apa produknya kalau boleh tahu? Produknya itu kopi, Pak. Dengan nama Cafelet, Pak. Cafelet. Kenapa di sini ada filosofinya? Apa tuh? Kenapa? Nama Cafelet itu. Karena kalau bahasa Sunda itu kafelet itu tertarik, Pak. Jadi kafelet, di pelet ya. Itu filosofinya. Maka kita namakan kafelet. Nah, itu. Berawal dari situ, produknya kita ngambil dari Gunung Puntang, kemudian dari Cikuray, Manglayang, ada Guntil, Gunung Tilu, Pak. Gunung Tilu, ya. Kita khusus untuk kopi Jawa Barat, Pak. Jadi tidak menyediakan kopi dari luar Jawa Barat. Jawa Barat banget ya berarti ya. Jadi salah satu komoditasnya kopi juga ada ternyata ya di OPOP ini, Pak. Ya, jadi hampir semua komoditi sebetulnya sesuai dengan potensi dari pesantren yang bersangkutan. Ini yang kemarin tertarik juga dengan Sumatera Utara karena selama ini program pesantren itu banyak. Hanya pada saat ada dukungan tidak sesuai dengan potensi yang ada. Jadi aja diberi sapi tidak pernah miara sapi kan habis satu. Beri domba tidak pernah melihara domba gitu kan. Tapi kita di OPOP ini memang diprioritaskan dengan potensi dari pesantren tersebut. Kalau memang selama ini sudah ada kopi, ya kenapa tidak? Itu yang dikembangkan, yang diusulkan, dijadikan proposal pada saat audisi 1, audisi 2 dan seterusnya. Nah, itu ngobrolin tentang Sumatera Utara alias provinsi lain. Ini dengan bertambahnya jejaring OPOP ke provinsi-provinsi lain gitu ya. Ini apakah ada memperluas pangsa pasar dan kolaborasi dari proses bisnis OPOP itu sendiri, Pak? Misalkan UMKM dari pesantren Jawa Barat ini tentunya kolaborasi dengan pesantren yang ada di Sumut atau di Kalsel atau di Jatim gitu, Pak. Jelas, tadi di Kalsel saja kita juga mengirimkan peserta pameran pesantren ya untuk ke sana. Dan kita juga menyediakan kalau memang ada itu dibentuknya di pameran. Tapi di temu bisnis juga kita terus berkelanjutan ya.
kita mana-mana saja sebetulnya, karena kita inginnya kerjasama antar daerah itu terimplementasi, bukan hanya tanda tangan MOU. Jadi kita juga oleh Pak Gubernur ya, dengan Biro Kerjasama juga sama. Apa yang sudah diimplementasikan pada saat kita menandatangani MOU dan PKS kerjasama. Jadi sinergitas itu adalah apalagi dengan adanya silaturahmi ya, menjangkau rezeki, menjangkau umur, dan saling menukar produk. Di situ butuh apa, di sini butuh apa, saling tukar menukar baik bahan baku maupun produk-produk jadi. Jadi ini menjadi peluang bagaimana bisnis kita antar daerah terus berkembang dan bekerja sama. Kurangi persaingan, perbanyak kolaborasi. Nah, itu dia, kurangi kompetisi, perbanyak kolaborasi ya Pak ya. Luar biasa sekali. Dan balik lagi Kang Yasir nih, produknya kan tadi kopi nih. Kenapa dipilih kopi? Kenapa kita milih kopi? Karena kebetulan pengelola itu yang pertama suka kopi, yang kedua dari saya itu sendiri itu basicnya di kopi, Kang. Kebetulan saya pernah mengikuti pelatihan barista itu dari hulu sampai hilir. Nah, maka kami aplikasikan, kebetulan ada di sini Jabar menyediakan wadah gitu kan. Maka kita ikuti seperti itu, Kang. Pasarnya juga lumayan ya, pasarnya di mahasiswa berinya. Pasarnya mahasiswa gitu ya? Dosen, tidak hanya mahasiswa saja Pak. Kita juga memasok kepada kedai-kedai yang ada. Wah, luar biasa sudah bisa memasok ke kedai-kedai sekitar gitu ya. Oke. Luar Bandung ada? Luar Bandung belum ada. Belum ada. Tapi kalau untuk pemesanan, alhamdulillah udah luar Bandung. Oh, mantap, luar biasa berarti ya. Nah, ini kalau boleh tahu Kang, gimana sih bantuan dari OPOP ini dipergunakan oleh Akang? Kalau nggak salah, Akang juara tahun berapa? 2021. Oh, mendapat bantuan 2021 gitu ya. Pelatihan, magang, modal usaha. Luar biasa. Modal usaha waktu itu dapat berapa, Kang? Untuk ke kompetisi yang pertama, alhamdulillah kita dapat 25, Pak. 25. Oke. Kemudian saya direkomendasikan lagi untuk ikut serta audisi 2 ya. Audisi 2. Oh, mantap. Luar biasa. Juara kabupaten ya, juara kota, Pak. Oke, itu dapat lagi. Dapat lagi. 75, Pak. 75. Jadi total 100 juta bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Oke, luar biasa. Nah, itu digunakan untuk apa kalau boleh tahu nih? Dengan kita gunakan, yang pertama kita bangun kopi shop, Pak. Kopi shop. Sisanya untuk pembangunan, kemudian kami pergunakan untuk alat-alat dan bahan, Pak. Jadi kita upgrade upgrade alat-alat kopinya supaya ketika pembuatan kopi itu lebih maksimal, Pak. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ternyata dipergunakan secara maksimal ya bantuan dari OPOP ini ya. Jadi dengan kata lain ini sangat terbantu banget dengan program OPOP ini. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Pak Tutus, ini yang luar biasa. Saya pernah baca bahwa ada artikel yang mengatakan bahwa selain kerja sama replikasi dengan provinsi lain, saya pernah mendengar juga nih melalui program OPOP Jabar ini berhasil mengekspor jengkol ke Dubai. Ini bagaimana awal kerjasama menjengkolkan dunia ini? Betul, jadi pertama ekspor, yang pertama memang kita cari yang spesifik, yang memang khas gitu ya. Kita kumpulin produk-produk, kalau di fashion juga ada, terus di pakaian muslim juga ada, tapi yang paling menarik adalah produk jengkol. Itu di salah satu pesantren yang memang selama ini hasil pameran yang dilaksanakan oleh kita baik di Turki maupun di Dubai, kan sering gitu terjadilah jaringan di sana yang siap menerima produk-produk yang dianggap sederhana sebetulnya oleh kita, tapi alhamdulillah kita bisa ngirimkan produk itu ke Dubai gitu. Ini adalah yang pertama, dan itu juga tercepat kelihatannya, didukung juga karena kita tidak bisa lepas dari kolaborasi ya. Setiap pihak harus terlibat gitu. Ekspor jengkol didukung oleh pembiayaan dari Bank BJB, support dan lainnya juga itu ada gitu kan. Akhirnya sudah sampai, dari pagi-pagi kita kirim, alhamdulillah malam hari sudah dipajang di supermarket yang ada di Dubai. Luar biasa, jengkol dari Jawa Barat ada di Dubai gitu ya Pak ya. Oke, tapi ini orang Dubai resep jengkol Pak? Ya, itu juga banyak ya yang punya istri orang Indonesia. Oke. Kan, terus ya itu awalnya dari situ. Sekarang juga ada informasi
daerah mana ya? Kemarin saya lihat dulu juga, ternyata juga senang jengkol juga kan. Di Dubai banyak orang Indonesia yang suaminya orang sana gitu kan. Itu juga membuat peluang untuk jengkol itu tambah berkembang lah. Tadi saya dengar juga BJB sebagai kolaborator. Betul. Ya Pak ya. Nah kalau misalnya ngobrolin tentang OPOP ini pasti terkait juga dengan program kredit mesra nih. Kalau boleh tahu Pak, ini sejauh mana program OPOP dan kredit mesra ini mendukung satu sama lain gitu Pak? Ya, jadi selain untuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil memang diberikan tugas salah satunya di program strategis ya, selain bukan UKM Juara, kita juga ada One Pesantren Produk, ada juga kredit masyarakat ekonomi sejahtera. Ini adalah kredit yang selama ini memang diberikan kepada para pelaku UKM yang kelihatannya butuh pembiayaan tapi sangat sedikit. Dan masyarakat kan kelihatannya banyak yang juga kena rentenir ya. Ini yang membuat ide ini muncul. Tapi berdasarkan berbasis tempat ibadah. Ya, bisa di pesantren, bisa di tempat lain sebetulnya. Jadi tadi ini adalah berbasis tempat ibadah. Jadi selain juga masjid, tapi juga yang lain gereja, kelenteng. Karena saya ini juga sudah ke Medan ada, terus juga ke Bali juga ada, gitu. Selain Banten juga ada. Jadi sudah tersebar gitu ke 3 provinsi. Sebelum kemarin ke Medan, Jawa Barat, Banten, dan Bali. Ini alhamdulillah salah satu solusi untuk kepada UKM-UKM yang butuh pembiayaan dengan mudah, murah, tanpa bunga, tanpa jaminan. Wah, solusi banget ini ya. Betul. Oke, solusi banget. Tapi berdasarkan kelompok antara 5 orang, 10 orang di tempat ibadah. Itu syaratnya. Oke, itu syaratnya ya. Oke, jadi berkumpul satu grup boleh mengajukan betul, gitu ya? Tempat ibadah ya. Kalau di pesantren ada masjidnya ya. Nah tadi yang memang majelis taklimnya bukan pesantren kan bisa juga mengajukan. Oke, jadi lebih ada kesempatan lagi kesempatan yang lain untuk majelis taklim lainnya. Yeah. Oke, Pak Tulus, ini semenjak digagas 4 tahun yang lalu nih, OPOP ini terus bertransformasi untuk menjadi penggerak ekonomi dan kemandirian dari pesantren-pesantren. Ini dengar-dengar nih ada yang baru nih di OPOP 2023 ini. Boleh mungkin di-spill ya sama wargi Jabar, silakan Pak. Ya, jadi sebetulnya yang regulernya tetap ya. Pendaftaran online, yang jadi baru itu sebetulnya di pemasaran ya. Jadi kan selama ini ada pameran yang saling bertemu gitu ya. Kalau sekarang kan kita juga memanfaatkan teknologi informasi lah. Dengan digitalisasi kan pameran juga bisa dalam bentuk digital gitu ya. Jadi hybrid atau juga nanti promosinya lewat marketplace dan lain-lain. Jadi itu termasuk juga dengan kondisi saat ini juga ada beberapa prioritas program sehingga tahun ini cukup berat sebetulnya, tapi insya Allah akan terpenuhi target 5.000. Tahun ini 2.156 yang menjadi peserta program. Tapi kita agak jongjon karena memang minimal sudah punya usaha gitu. Di awal dulu si OPOP itu masih ya cukup dengan ide-ide saja bisa menjadi peserta program, tapi sekarang mah sudah berubah gitu kan, sudah berubah, bertransformasi gitu ya? Jadi termasuk juga di pemasaran, di pembiayaan itu memanfaatkan teknologi informasi. Itu targetnya 2.156 ya tahun ini. So far sekarang ini yang sudah mendaftar berapa Pak kalau boleh tahu? 2.700-an. Oke, ini udah melampaui sebetulnya ya? Iya, cuman kita tinggal kelengkapan saja karena sebelum kita pendaftaran, makanya pendaftaran dimulai di bulan Desember ya kalau tidak salah. Untuk mengejar target 2.100 itu ternyata sangat antusias sekali, hanya tinggal administrasi saja. Ini bisa membludak gitu, apa strateginya Pak? Mungkin ada yang pertama sosialisasi, terus juga saling cerita antara pondok pesantren. Kedua kita rekrutmen pendamping. Jadi pendamping itu di awal ditugaskan untuk menginformasikan kepada para calon pesantren untuk mengikuti program ini. Termasuk media online, sosialisasi segala macam kita terus kembangkan, termasuk dengan Patriot Desa lah, termasuk dengan Sekoper Cinta lah. Kita pokoknya semua lini program masuk bahwa ada program OPOP nih gitu. Luar biasa, pantesan ya dari 2.100 udah
Udah tenang aja, udah 2.700. 2.700 dan terus bertambah ya? Iya, bisa dilihat di opop.jabarprop.go.id. Nah. Terus saya begini nih. Tambah lagi, aduh kita tuh bingung nih, gimana nih ya? Gitu. Oke. Terus Pak, ada target khusus nggak sih Pak untuk OPOP 2023 ini, terlebih untuk pameran internasional gitu? Seperti Pak Tutus tadi bilang kan ada yang di Turki, is it? Pameran atau di Dubai gitu? Ya, rencananya memang kalau memang ada anggaran kami akan menggeser sedikit alokasi anggaran. Karena kemarin kita sudah survei ke Jeddah ya, bersama Pak Wagub. Ya, ada kemarin juga OPOP disampaikan di sana. Terus ATCV juga terkait dengan lembaga promosi di sana juga terbuka. Nah ini mungkin kita nanti belum ada jadwal yang fix terkait dengan pameran di Jeddah, tapi akan menindaklanjuti kunjungan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur ke sana. Insya Allah mungkin nanti kita akan kurasi peserta OPOP yang layak lihat pasar, karena kita tidak sembarangan mengikut sertakan produk OPOP itu ke mancanegara gitu kan. Kita melihat juga market di sana, gitu kan. Market intelijen kita tuh sejauh mana produk apa yang ini yang juga secara itu kita lakukan. Oke, jadi ini salah satu upaya bahwa tahun ini Pemdaprop memperkuat pendampingan gitu ya. Nah, salah satunya juga itu melalui pendamping tadi itu memperkuat untuk pendaftaran. Termasuk nanti jadi tugasnya sebelum dilaksanakan juga dia selalu harus mengumpulkan para peserta juga nanti setelah itu kita lakukan juga pendampingan. Oke, baik. Nah, kalau berbicara tadi sama Pak Tutus, ini luar biasa loh marketnya sampai ke luar negeri gitu. Ada harapan mungkin untuk ikut juga Kapelet ini? Kapelet? Ikut serta kemana Pak? Ikut serta ekspor? Internasional, betul, produknya. Kayaknya dalam negeri dulu ini ya, fokusnya. Iya, kita fokus untuk dalam negeri. Tetapi Pak kemarin udah nawarin, kemarin ada yang butuh Pak 20 ton kemarin ke saya. Karena saya belum punya channel yang begitu luas, maka saya kasihkan orderan itu. Itu untuk ke Italia Pak, ekspor. Kebetulan saya punya kenalan, ada channel. Saya tidak sanggup untuk 20 ton per tahun. Itu harus bukan per tahun, per bulan. Per bulan 20 ton, maka saya kasihkan ke orang lain. Ini luar biasa. Kenapa nggak digarap sendiri? Mungkin kedepannya gitu? Mungkin insya Allah kedepannya kita garap sendiri. Kalau udah banyak channel tentunya Pak. Kalau udah ada permintaan seperti ini, berarti kan sudah ada yang melirik nih, gitu ya. Kalau boleh tahu nih ya, penghasilan per bulan ini berapa sih Kang? Untuk penghasilan per bulan, alhamdulillah Pak. Pertama kita itu karena konsumennya itu mahasiswa, otomatis perputarannya cepat Pak. Cepat, Atau gini deh, penghasilan sebelum OPOP berapa, tapi setelah OPOP berapa nih? Kalau untuk sebelum OPOP itu kita omset per bulan itu di range 3 juta Pak. 3 juta. Setelah OPOP nih? Alhamdulillah setelah OPOP meningkat 3 kali lipat Pak. 3 kali lipat? Luar biasa. Karena bukan 2 kali lipat lagi, tapi 3 kali lipat. 3 kali lipat. Kenapa Pak? Karena kan yang pertama itu kita menggunakan mesin manualan bro Pak. Tetapi ketika kita dapat dana bantuan, kita upgrade mesin-mesin, alhamdulillah produksi cepat gitu Pak. Seperti itu. Dan kemarin juga pas pameran di Aljabar Pak. Alhamdulillah kita buka dari jam 9 itu jam 1. Padahal kan itu pas bubaran Jumatan Pak. Itu kita udah habis Pak. Udah sold out. Luar biasa, berarti kita pusing lagi nih kayaknya. Jam 9 buka, jam 1 udah sold out. Mantep banget ini Pak. Luar biasa. Padahal kita menyediakan banyak Pak, hampir 10 kilo. 10 kilo habis dalam beberapa jam. Ini rekor ya. Jadi kalau itu ikut aja terus, kalau misalnya ada kesempatan di Aljabar terus di situ. Terus kalau boleh tahu ini untuk pemberdayaan masyarakat, apakah ada masyarakat yang diikut sertakan? Tentunya masyarakat tidak ada Pak. Kita memperdayakan santri Pak. Santri, jadi untuk internal aja gitu ya. Tapi untuk di kebunnya, untuk kita di kebunnya ada Pak. Ada. Untuk di kebunnya
di petani paling kita memperdayakan petani. Oke, boleh dong dari Kang Yasir kira-kira apa nih harapannya atau masukan ini kepada program OPOP Jawa Barat ini? Silakan. Untuk harapannya untuk kedepannya semoga tetap sama ya. Untuk program OPOP tentunya, dan harapannya semoga peradaban yang ada di Jawa Barat, perekonomian yang ada di Jawa Barat dengan adanya program OPOP semakin melesat dan meningkat. Luar biasa. Dan untuk pesan untuk para santri khususnya tetap semangat gitu, karena di era 2000 tahun sekarang, di zaman sekarang itu semua menggunakan digital kan. Buat Pak Tutus mungkin ya durasi yang harus memisahkan kita. Pak Tutus ini kalau ngobrolin tentang OPOP kayaknya harus satu series ya 12 episode gitu. Tapi apa daya kita harus merap up semua informasi gitu. Jadi kalau misalnya wargi Jabar belum puas dengan informasi yang diberikan, boleh langsung cek di opop.jabarprop.go.id. Nah, di situ itu komplit semuanya. Lengkap dari mulai pendaftaran, berapa OPOP yang sudah hadir, komoditasnya. Termasuk juga kita juga sudah punya katalog yang berbahasa Arab, berbahasa Cina, berbahasa Inggris. Luar biasa, ada multiple language. Iya, karena sudah sudah mendunia kan. Jadi informasi ini harus juga sampai ke dari Jawa Barat untuk dunia. Pak Tutus mungkin boleh apa nih pesan-pesan untuk wargi Jawa Barat yang sedang menyaksikan podcast Juara atau mendengarkan podcast Juara ini? Jadi tadi produk-produk OPOP sudah banyak bertebaran ya di 2044, apalagi tahun ini dilengkapi sampai dengan 5.000 pesantren. Ternyata memang para pesantren sudah mandiri secara ekonomi. Jadi produk ini juga bisa berdaya saing, dan kebanyakan pesantren itu kan tinggal di pedesaan ya, kecuali yang Uninus ini ya di perkotaan. Tapi kebanyakan pada umumnya memang di pedesaan, tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia. Itu bukan hanya slogan saja gitu, itu fakta gitu ya, bahwa produknya menyebar dan juga penyerapan tenaga kerja cukup baik. Dan kita juga sudah kerjasama untuk sejauh mana manfaat dari program OPOP ini dirasakan oleh masyarakat dan terhadap pembangunan ekonomi di Jawa Barat. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan siapapun nanti pemimpinnya di tahun depan, program keberpihakan kepada pondok pesantren itu terus, apalagi dengan undang-undang pondok pesantren. Penguatan ini tinggal juga kita meng-maintenance bagaimana program itu berlanjut, dan juga nanti ada host-host ya, produk-produk OPOP yang ekspor cukup 1 host atau 2 host saja yang mengelola. Nanti bisa bergabung produknya, diekspornya barang-barang gitu. Ini juga menjadi pemikiran kita ke depannya agar sustainable, keberlanjutan program ini terus dilaksanakan. Masyarakat juga bagi pesantren yang belum mendaftar masih ada kesempatan, kelihatannya sampai dengan akhir Februari ini untuk mendaftar dan diinformasikan kepada teman, sahabat yang punya pesantren, silakan daftar program One Pesantren One Product, dan persyaratan bisa dibaca di opop.jabarprop.go.id. Oke, wow, semuanya komplit, wrap up semua sama Pak Tutus. Pak Tutus, hatur nuhun pisan. Sami-sami Kang Yasir, sukses terus, semoga bisnisnya semakin mendunia kalau kata Pak Tutus tadi ya. Oke, luar biasa sekali. Wargi Jabar, itu dia tentunya podcast Juara kali ini. Terima kasih tentunya sudah berbagi insight dengan narasumber kita. Semoga di episode selanjutnya kita bertambah lagi insight. Jadi podcast Juara Jabar Prop bersuara. Saya Yudi Reven, Pak Tutus, dan Kang Yasir pamit. Sampai jumpa lagi tentunya. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast Juara Jabar Prof bersuara.